Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariski Rahman. Nomor pokok mahasiswa 1954243019. Perkenalkan, nama saya adalah NPM 20542430003. Universitas Ahmad Yani, Fakultas Pertanian, Prodi Budidaya Perairan. Budidaya ikan kerapu centang yang bahasa latinnya Epinipelus sp dengan keramba jaring apung. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kehendaknya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul budidaya ikan kerapu centang dengan keramba jaring apung. Makalah ini disusun dalam rangka tugas kelompok pada semester ganjil Universitas Ahmad Yani, Banjarmasin tahun 2022. Dalam kesempatan ini, kami selaku kelompok 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Julius Kisworo, SPI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pendahuluan, yaitu budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profit. Ikan kerapu merupakan ikan karnivora yang memiliki relung habitat kedalaman yang beragam. Ikan kerapu mudah untuk dibudidayakan karena tingkat kelangsungan hidupnya tinggi. Kendala teknis yang paling banyak ditemukan adalah lokasi yang kurang tepat dan juga ketersediaan benih ikan kerapu, karena selama ini pembudidaya sangat tergantung dari hasil tangkapan di laut. Namun ketersediaan benih yang berasal dari laut tidak kontinu dan semakin lama semakin sedikit. Adapun keramba jaring apung adalah wadah pemeliharaan ikan terbuat dari jaring yang dibentuk dari bentuk segi empat atau silindris. Ada diapungkan dalam air permukaan menggunakan pelampung dan kerangka kayu, bambu atau besi serta sistem penjangkaran. Lokasi dipilih bagi usaha pemeliharaan ikan. Dalam KJA atau keramba jaring apung relatif tenang, terhindar dari badai dan mudah dijangkau. Ikan yang dipelihara bervariasi mulai dari berbagai jenis kakap sampai baronang yang dipelihara bervariasi mulai dari berbagai jenis kakap sampai baronang bahkan lobster. KJA ini merupakan proses yang luas untuk mengubah nelayan kecil tradisional menjadi pengusaha agribisnis perikanan. Bagaimana cara budidaya ikan kerapu centang? Adapun ikan kerapu merupakan ikan jenis demersal yang menyukai hidup di perairan karang. Ikan kerapu dikenal sebagai predator yang memakan segala jenis ikan, krustasea, jenis udang dan kepiting, dan cephalopoda atau jenis cumi-cumi. Klasifikasi ikan kerapu centang. Ikan kerapu centang diklasifikasikan sebagai berikut. Kelasnya yaitu Pisces, subkelasnya Teleostei, ordonya Percomorphi, subordonya Perseida. Divisi Perciformis, familinya Serranidea, subfamilinya Epinephelenia, genusnya Epiniphelus, spesiesnya Epiniphelus sp. Adapun morfologi ikan kerapu centang atau Epiniphelus sp, bentuk tubuh kompres dan relatif membuat dengan ukuran lebar, kepala sedikit, dasar berwarna kuning dilengkapi dengan bintik-bintik hitam. Bintik hitam juga banyak tersebar di kepala dan di dekat sirip pektoral dengan jumlah yang berlainan pada setiap individu. Sirip punggung semakin melebar ke arah belakang,
Sirip punggung menyatu yang terdiri atas 11 jari-jari keras dan 15 jari-jari lunak. Sirip pektoral terdiri atas 17 jari-jari lunak. Sirip ventral terdiri dari 1 jari-jari keras dan 5 jari-jari lunak. Sirip anal terdiri dari 2 jari-jari keras dan 8 jari-jari lunak. Sedangkan sirip caudal terdiri atas 13 jari-jari lunak. Bentuk ekor rounded, bentuk mulut lebar, superior, bibir bawah lebih panjang dari bibir atas. Tipe sisik stenoid bergerigi, bentuk gigi runcing. Menurut BBAP Situbondo tahun 2012. Adapun habitat ikan kerapu kertang di Indonesia menurut Devisri tahun 2009 tersebar di perairan Padang, Bengkulu, Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Bawean, Flores, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Sebagian besar spesies kerapu berasosiasi dengan terumbu karang di daerah dangkal dan beberapa tinggal di daerah estuaria yang berbatu, berpasir, dan beratus meter, kadang sampai kedalaman 500 meter pada lingkungan yang alami. Ikan kerapu pada stadia larva hidup di perairan karang pantai dengan kedalaman 0,5 sampai 3 meter. Kebiasaan makan ikan kerapu. Menurut Anonymous tahun 2011, ikan kerapu merupakan ikan predator di mana mangsanya adalah ikan krustasea, cumi, dan sotong. Biasanya ikan ini bersembunyi di karang untuk menyerang musuhnya. Lebih banyak menggunakan indera penciuman serta perasa daripada penglihatannya. Budidaya kerapu dengan keramba jaring apung. Adapun konstruksi wadah keramba jaring apung yaitu kerangka jaring apung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelampung keramba jaring apung. Dan 3, pengikat keramba jaring apung. 4, jangkar keramba jaring apung. 5, jaring keramba jaring apung. Dan 6, pemberat keramba jaring apung. Selanjutnya 7, tali atau tambang keramba jaring apung. 8, gudang dan ruang kerja keramba jaring apung. Lalu Cara budidaya ikan kerapu cantang dengan keramba jaring apung. Yang pertama itu kita harus melakukan pemilihan lokasi budidaya. Adapun pemilihan lokasi budidaya dengan kriteria menurut SK Mentan nomor 473/UM/7/1982. Yang pertama itu ada faktor pengaruh angin dan gelombang yang kuat, persyaratannya kecil. Yang kedua, kedalaman air dari dasar kurung yaitu berkisar 5-7 meter pada surut rendah. Yang ketiga itu pergerakan air atau arus 20-40 cm per detik. Yang keempat ada kadar garam yaitu 27-32 ppt. Yang kelima ada suhu air pengaruh 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dan yang keenam ada polusi yaitu bebas. Yang ketujuh itu ada pelayaran yaitu tidak menghambat alur pelayaran. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi keramba, yang pertama itu terlindung dari angin dan gelombang besar. Maksudnya di sini tuh karena angin dan gelombang besar dapat merusak konstruksi sarana budidaya atau rakit dan dapat mengganggu aktivitas budidaya seperti pemberian pakan. Yang kedua yaitu kedalaman perairan. Kedalaman perairan yang ideal untuk budidaya ikan kerapu yang menggunakan keramba jaring apung yaitu berkisar antara 5-15 meter. Perairan yang terlalu dangkal atau kurang dari 5 meter dapat mempengaruhi kualitas air karena banyak sisa pakan yang membusuk.
Yang ketiga yaitu jauh dari limbah pencemaran. Lokasi yang jauh dari limbah seperti limbah industri, pertanian, rumah tangga, dan tambak sangat dianjurkan untuk budidaya ikan kerapu dengan sistem keramba jaring apung. Selanjutnya yang keempat, dekat dengan sumber pakan. Sumber pakan yang dekat dengan lokasi keramba sangat penting karena pakan merupakan kunci keberhasilan budidaya ikan kerapu. Yang kelima yaitu ada sarana transportasi. Tersedianya sarana transportasi yang baik dan mudah diakses adalah suatu keuntungan tersendiri pada lokasi budidaya ikan kerapu karena memberikan kemudahan dalam hal pengangkutan pakan dan hasil panen. Selanjutnya yang kedua, kita melakukan persiapan wadah. Luas tempat yang disediakan untuk membesarkan harus sesuai dengan jumlah populasi yang ditebarkan. Dan persiapan wadah meliputi pencucian jaring atau waring dengan mesin penyemprot sampai bersih. Setelah itu dipasang di keramba dengan diikat dengan tali dan diberi pemberat berupa batu atau jangkar yang diikat di keempat ujung waring. Ukuran mata jaring yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran benih yang akan ditebar. Pembesaran keramba dengan jaring apung, ukuran benih 2-3 cm, ukuran mata jaringnya 4 mm, ukuran benih 3-5 cm, ukuran mata jaringnya 4 mm, ukuran benih 5-7 cm, ukuran mata jaringnya 4 mm, dan ukuran benih 7-9 cm, ukuran mata jaringnya 0,5 inci, dan ukuran benih lebih dari 9 cm, ukuran mata jaringnya 1-2 inci. Selanjutnya yang ketiga yaitu penebaran benih ikan. Benih yang baik sangat penting untuk mendapatkan produksi yang sangat tinggi. Benih tersebut harus sudah cukup umur untuk dilepas, ukurannya sudah memenuhi syarat dan sehat, serta persentase kematiannya rendah, berwarna cerah, dan pergerakannya lincah menurut Sukartawi tahun 1989. Klimatisasi dilakukan agar ikan tidak stres dengan perbedaan suhu dan saling tes antara pembenihan dan pembesaran. Aklimatisasi dilakukan dengan cara memasukkan kantong plastik berisi ikan ke dalam calon media pemeliharaan. Kantong dibiarkan mengapung selama 10-15 menit. Setelah itu, ikatannya dibuka dan ikan dibiarkan keluar dari plastik dengan cara menenggelamkan setengah mulut plastik sehingga ikan keluar dengan sendirinya. Selanjutnya yang keempat, pemberian pakan. Pemilihan jenis pakan pada ikan kerapu macan harus didasarkan pada kemauan ikan untuk memangsa pakan yang diberikan, kualitas, nutrisi, dan ekonomisnya. Jenis pakan adalah ikan ruca segar atau ikan-ikan non-ekonomis penting dengan kandungan lemak rendah seperti jenis selang, tanjan, dan benggol karena harganya relatif murah dan nilai gizinya masih mencukupi untuk ikan budidaya. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari dengan feeding rate atau FR sebesar 10% dari bobot tubuh pada pagi hari dan sore hari. Pemberian pakan diharapkan tidak meninggalkan sisa pada dasar wadah pemeliharaan karena sisa pakan akan menjadi incaran ikan-ikan di luar wadah, terutama ikan buntal yang sangat berbahaya dan dapat merobek waring. Selanjutnya yang kelima yaitu ada penyortiran. Ikan kerapu adalah ikan yang memiliki tingkat kanibalisme yang tinggi. Faktor penyebab terjadinya kanibalisme adalah ukuran ikan yang tidak seragam, kepadatan yang terlalu tinggi, kekurangan pakan, dan kualitas air yang jelek. Kegiatan pemilihan ukuran atau penyortiran dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan, penentuan dosis pakan, dan SR. Pada saat sampling dilakukan, perhitungan pengukuran panjang, berat tubuhnya, hingga dapat diamati SR-nya.
Dari hasil sampling juga dapat ditentukan jumlah pakan yang harus diberikan seperti 10% dari biomasa ikan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada pemanenan. Pada budidaya kerapu, hasil panen biasanya dijual atau dikonsumsi dalam keadaan hidup. Untuk menjaga agar ikan tetap sehat dan segar, maka pemanenan sebaiknya dilakukan pada sore hari karena suhu relatif lebih rendah. Pemanenan pada sore hari diharapkan dapat mengurangi tingkat stres pada ikan. Ada dua metode pemanenan yang biasa diterapkan pada budidaya ikan kerapu, yaitu metode panen selektif dan metode panen total. Panen selektif merupakan pemanenan terhadap ikan yang telah mencapai ukuran tertentu menurut keinginan pasar. Panen total merupakan pemanenan secara keseluruhan yang biasanya dilakukan untuk memenuhi permintaan dalam skala besar, tetapi ukuran seluruh ikan telah memenuhi kriteria jual. Alat panen yang biasanya digunakan adalah scoop net yang terbuat dari kain kasa. Scoop net yang kasar tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan luka yang dapat menyebabkan penyakit dan stres pada ikan pada saat dibawa ke tempat penjualan atau konsumsi. Pemanenan dilakukan dengan cara mengangkat waring pemeliharaan dengan tongkat kayu. Tongkat kayu diletakkan pada bagian dasar waring, kemudian diangkat sehingga waring terbagi menjadi dua bagian, sehingga dapat memudahkan pengambilan ikan dari waring secara selektif maupun total menurut ARI 2000. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pada bagian penutup, yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, adapun klasifikasi dari ikan kerapu cantang Epinephelus sp, yaitu kelasnya Pisces, subkelas Teleostei, ordo Versumorphi, subordo Persuidea, divisi Perciformis, family Serranidea, subfamily Epinephelinea, genus Epinephelus, spesiesnya Epinephelus sp. Selanjutnya, keramba jaring apung adalah wadah pemeliharaan ikan terbuat dari jaring yang dibentuk segi empat atau silinderis, ada diapungkan dalam air permukaan menggunakan pelampung dan kerangka kayu, bambu atau besi, serta sistem penjangkaran. Selanjutnya, adapun konstruksi wadah keramba jaring apung, yaitu ada keramba jaring apung. Selanjutnya, adapun konstruksi wadah keramba jaring apung, yaitu ada kerangka keramba jaring apung, ada pelampung keramba jaring apung, ada pengikat keramba jaring apung, ada jangkar keramba jaring apung, ada jaring keramba jaring apung, ada pemberat keramba jaring apung, ada tali atau tambang keramba jaring apung, dan juga ada gudang serta ruang kerja keramba jaring apung. Selanjutnya, budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profitnya. Adapun cara melakukan budidaya ikan kerapu cantang Epinephelus sp, yaitu yang pertama itu lakukan pemilihan lokasi. Selanjutnya, persiapkan wadah, kemudian lakukan penebaran benih ikan. Selanjutnya kita selanjutnya ada pemberian pakan, penyortiran, dan yang terakhir yaitu ada hilap, mohon maaf karena kita semua adalah manusia tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.